Kita ada di minggu yang kedua, bulan yang pertama, tahun yang baru ini. Tema kita, judulnya, apakah cukup, apakah hanya sampai taat saja dalam hidup ini? Nah, kenapa tema ini muncul? Kalau kita lihat ibadah kita, persekutuan kita di tanggal 1 Januari yang lalu, temanya tentang ketaatan Yosua. Yosua mengambil keputusan bersama keluargaku, kalau kalian semuanya tidak mau mengikuti Tuhan yang benar, ya silakan. Tapi aku dan keluargaku akan tetap taat kepada Tuhan. Nah, ternyata muncul diskusi, Yosua itu hebat. Tapi kenapa tidak ada di daftar tokoh-tokoh iman di Ibrani 11? Saudara, memang tidak ada catatan yang mengharuskan orang-orang hebat itu yang ada di perjanjian lama itu tercantum namanya di Ibrani pasal 11. Itu tidak ada catatan dan tidak ada keharusan. Tapi baik kalau ada yang memikirkan, kenapa? Kan Yosua itu hebat. Nah, muncullah tema ini, apa cukup hanya taat? Saudara, jawabannya ada dua. Pasti yang menganggap bahwa harus masuk ke Ibrani 11 baru dianggap orang itu hebat, orang itu taat. Mari kita menyelidiki betul-betul. Hal yang kedua, saudara, ternyata taat itu ya taat. Tidak ada taat setengah taat, 100% taat, nggak ada. Nah, taat itu mutlak. Tidak ada setengah, seperempat, penuh, tidak ada. Pokoknya taat dan tidak taat. Nah, kalau kita membahas Yosua, ternyata ada ketidaktaatannya. Maka itu di Yosua pasal 13 kita menemukan ya itu ketidaktaatan Yosua. Coba kita buka Yosua 13 ayat 1. Ya. Itu ketidaktaatan Yosua. Yosua 13 mulai ayat 1 ya. Jadi hanya taat mutlak dalam hidup ini. Ya. Pop, gimana kabar Sari yang di Bandung? Bapak mendapat kabar lagi itu? Ya. Udah. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahweh kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Nah, di sini kita melihat Yosua tidak taat, maka itu ditegur. Nah, saudara, oke, kalau ada yang bertanya, jadi kenapa Yosua tidak masuk dalam daftar tokoh para iman di Ibrani 11? Oke, ambil ayat ini. Ternyata Yosua itu dalam tanda kutip ya, saya tidak menghakimi, gagal. Karena target yang Papa tetapkan untuk menaklukkan, menguasai seluruh negeri itu ternyata masih amat banyak. Jadi banyak sekali. Masih amat banyak wilayah dari negeri ini yang belum diduduki. Padahal engkau sudah tua, Jos. Sudah lanjut umur. Nah, ini dia. Lalu tema 1 Januari yang lalu diambil dari Yosua 24. Nah, kalau kita pakai perjalanan waktu dari Yosua 13 ke Yosua 24, ya itu sudah cukup jauh. Nah, dalam proses itulah ada pertobatan Yosua. Maka itu di depan bangsa itu, Yosua berkata, kalau kamu tidak mau mengikuti Tuhan yang benar, Yahweh Israel, ya udah silakan cari dewa-dewa yang lain, tuhan-tuhan yang lain. Tapi aku dan keluargaku akan tetap melayani Tuhan.
Nah, ada proses itu. Baik, kita akan belajar. Contoh-contoh yang ada di Alkitab ini justru menunjukkan supaya kita jangan seperti itu. Dan ini hebatnya Alkitab, saudara. Kalau sampai ada di antara kita pernah membaca ada kisah-kisah yang bahkan yang jorok, kisah yang jahat, kisah yang gak benar, ada di Alkitab. Maka itu kalau dikatakan inilah satu-satunya kitab suci, ya, dari agama apa saja, yang di dalamnya nggak hanya berisi hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus, tidak. Ada beberapa pasal dalam Alkitab yang sungguh-sungguh mengerikan, kok ditulis, dan itu disebut firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar. Tuhan mengizinkan contoh-contoh yang tertulis di kitab suci. Ternyata tidak semua yang tertulis di kitab suci itu adalah hal-hal yang suci. Maksud Bapa dengan berfirman itu supaya kita jangan seperti mereka itu yang tertulis. Jadi jelas ya, kalau saudara sempat baca dan ada pertanyaan, kenapa kitab suci kok isinya seperti itu? Ya nggak apa-apa, supaya kita jangan menyontoh, jangan mengikuti, itu sudah ditulis. Nah, itu salah satu konsep kita belajar, ya, untuk mengerti hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk kejujuran itu, untuk ketulusan dalam penulisan firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi kita sekarang mengerti. Nah, kalau begitu, ayo kita ambil yang positif, yang baik-baik saja. Ikuti. Nah, contoh lain, ya toh, maaf ini. Orang yang suka berzina, pasti ngotot. Tuhan aja mengizinkan kok. Raja Salomo istrinya segitu banyak. Aduh, Tuhan aja mengizinkan kok. Daud membunuh suami orang dan mengambil istrinya. Nah, banyak lagi contoh yang jelek. Saudara, hari ini kita mengambil keputusan yang seperti itu jangan diikuti. Ya, ikuti yang benar. Ya, itu tandanya kita bisa belajar untuk mengenal firman. Kita lihat 2 Timotius 3:16, ya, yang sudah berkali-kali kita pelajari. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Dan dari ayat ini kita bisa belajar. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, segala tulisan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada saudara-saudara kita para penulis Alkitab, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Nah, lihat jelas toh, untuk mengajar. Ya, yang jelek ditulis itu untuk kita belajar, jangan nyontoh itu. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi hal-hal yang salah dan ditulis di Alkitab sebagai firman Tuhan, kitab suci, itu tujuannya supaya kesalahan itu dibuka. Lalu kita tidak boleh mengikuti. Isman, ini papa mama lagi di LA tadi ketemu Ko Irwan sama Ci Yeni. Tanya kabarmu, maaf ya. Nah, yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Oh, ada komen ya, saya bacakan komen bagus ini. Suci itu berarti jujur dengan ketidaksucian yang dialami. Puji Tuhan, ya. Yang ketiga, saya ulangi, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi yang ditulis itu supaya kelakuan kita dibetulkan, diperbaiki. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka itu diberikan contoh-contoh yang jelek, yang negatif, yang tidak kudus. Supaya kita dididik menuju kebenaran. Ya, ayat.
semua kitab suci dinapasi oleh Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran, PIS-nya. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Tuhan. TSI-nya, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Tuhan sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, untuk menegur, untuk menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Jadi jelas bukan? Untuk ini, maka itu ayo kita ikuti. Yang benar, yang positif kita ikuti. Tapi contoh-contoh jelek, contoh-contoh yang jahat, yang salah di Alkitab, itu bukan untuk kita ikuti, tapi sebagai contoh. Supaya kita tidak salah seperti mereka itu. Ya, ngerti ya saudara? Nah, maka itu penting sekali ketaatan kita. Itu mutlak. Melakukan apa saja seperti yang tertulis. Saya ulangi, melakukan apa saja seperti yang tertulis. Wah, kalau itu yang kita kerjakan saudara, seperti yang tertulis, maka dalam hidup kita tidak akan salah untuk melangkah dan bertindak. Jadi arti ketaatan itu nggak perlu ditambahi apa-apa lagi. Pokoknya melakukan semua yang Tuhan katakan. Nah, jadi kalau tentang Yosua kita lihat ternyata ada ketidaktaatannya. Diperintahkan Tuhan untuk menguasai semua tanah Kanaan. Ternyata sampai dia tua, ternyata dia belum selesai. Ya, tapi di Yosua 24 kita lihat tadi dia bertobat. Coba kita lihat Yosua 24. Ayat berapa Filipus ya? 20 ya. Ayat berapa itu? Yosua 24 yang berkata, aku dan seisi keluargaku. Yosua pasal 24. Kita lihat. Nah ya. Dari Brisbane hadir juga. Haleluya. Ya. Udah. Ayat 15, maaf. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh Tuhan. Jadi Yosua marah, saudara. Di akhir hidupnya. Dia sedih melihat sebagian besar Israel tidak taat. Tetapi jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh Tuhan. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi ditantang orang Israel sebelum Yosua meninggal. Tuhan atau dewa atau Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Ya, itu negeri asal usulnya Abram. Yan, ini ayatnya ya Yan. Ya, yang menyatakan Abram itu nenek moyang Israel itu dulu belum kenal Tuhan, penyembah berhala. Atau Tuhan yang kepada nenek moyang, atau Tuhan orang Amori. Nah itu bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan waktu itu. Yang negerinya kamu diami ini. Nah itu tantangan Yosua kepada Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Oke, lihat FAYH-nya. Ya, FAYH-nya. Tetapi apabila kalian tidak mau menaati Yahweh, maka putuskanlah pada hari ini juga siapa yang akan kalian taati. Apakah kalian akan menaati dewa-dewa ala-ala nenek moyang kalian di seberang sungai Efrat, atau dewa-dewa ala-ala orang Amori di tanah ini? Ketegasan Yosua. Tetapi bagi aku sendiri,
serta seluruh keluargaku. Kami akan menaati Yahweh. Puji Tuhan. Ayo kita ambil sikap Yosua ini. Lakukan itu dalam segala hal. Saudara, ini yang kita perlu contoh. Nanti Kristo nambah ya. Nah, tadi yang mimpin pujian itu saudara Christopher. Nama kerennya Apok. Ya, artinya apa saya tidak tahu. Bukan kapok tapi Apok. Nah, ternyata berapa hari yang lalu anak satu-satunya mereka umur hampir 3 tahun ya, Selin, atau sudah 3 tahun? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Tiba-tiba waktu digendong mamanya, saudara, ini waktu saya dengar juga, aduh, saya sampai terharu. Waktu digendong mamanya, tiba-tiba dia ngomong, ini anak kecil loh, belum 3 tahun. Semoga mama dapat kerjaan yang baik. Sehingga Selin gak perlu dititipkan. Hah? Saudara, jadi karena papa mamanya harus kerja. Kalau papa mamanya kerja, maka dia dititipkan ke keluarga yang lain. Tiba-tiba anak ini bisa, itu saya tanya loh, kata semoga itu dari mana? Anak umur hampir 3 tahun. Semoga mama dapat kerjaan yang baik. Saudara, apa yang kita pelajari dari anak sekecil itu bisa ngomong seperti itu kepada mamanya? Mengharukan sekali. Karena anak ini melihat bagaimana hidup mama papanya, bagaimana papa mamanya berjuang. Nah, anak itu bisa mengerti. Silakan Kristus ditambahkan cerita apa lagi fakta itu. Nah, papa mama, anak-anak kita akan jadi apa dan jadi siapa? Tergantung bagaimana kita hidup. Tergantung. Kemarin malam waktu Los Angeles, ya, jadi pagi yang kemarin dan ibadah yang ikut, ya, terus yang saya cerita soal kebakaran di Los Angeles ini. Nah, sebelum kami mulai ibadah, ada seorang saudara kita, dia murtadin, ya, dan dia harus meninggalkan Indonesia karena mau diancam untuk dibunuh. Nah, Amerika ini menolong banyak saudara kita yang murtadin itu. Nah, salah satunya Pak Tony, Muhammad Tony Bastaman itu. Nah, istri saya baru pertama kali ketemu saudara kita ini, tapi istri saya sudah sering dengar, ya, karena saya sering cerita. Nah, jadi sebelum ibadah kami ada doa dulu, karena saudara kita ini harus mengantar salah seorang anak Tuhan ke airport Los Angeles untuk orang itu balik ke Indonesia. Ya, bukan dia, tapi teman itu. Nah, dalam ibadah singkat sebelum mereka berangkat, ibadah belum mulai ya. Selesai dalam doa itu, luar biasa. Bagaimana Tuhan melihat istri saya yang menyertai pelayanan saya ini sungguh luar biasa. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan saya istri yang hebat sekali. Nah, semua orang yang tahu. Nah, sampai istri saya juga kaget. Kok bisa tahu? Nah, inilah contoh bagaimana papa mama yang hidupnya menaati Tuhan, maka anak-anaknya akan melihat iman yang sama itu. Jadi papa mama nggak perlu maksa anak-anak kita untuk hidup bagaimana-bagaimana, tapi tunjukkan sikap iman kita kepada Bapa di surga di hadapan anak-anak itu. Maka anak-anak akan melihat. Nah, maka itu tadi di Yosua 24 ayat 15. Yosua sebagai papa mengambil keputusan
untuk mengikuti Tuhan saja, bukan yang lain-lain lagi. Maka itu penting dalam hidup kita, ketaatan itu. Ya. 2 Tawarik 17. Mulai ayat yang pertama. 2 Tawarik 17 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita lihat ini. 2 Tawarik 17 ayat yang pertama sampai keempat. Ketaatan kita sebagai papa mama akan menjadi contoh. Ya. Maka Yosafat anaknya, bapaknya namanya Raja Asa. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Jadi hebat. Yosafat ini raja yang luar biasa. Hai, Pak Eliezer Edo masih di Bali. Ya. Ya. Jadi kesaksian Yosafat ini sangat luar biasa. Kita bersyukur untuk itu. Bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Nah, dari mana Yosafat sebagai raja yang masih cukup muda bisa punya pendirian yang hebat dan mengokohkan kerajaan yang dia terima dari papanya. Maka itu judul dalam bahasa Indonesia, Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Dari mana? Lihat ayat yang ketiga. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Bapak mama, kakak-kakak pembimbing, kalau hidup kita taat, ya, kalau hidup kita taat, dahsyat saudara. Anak-anak kita akan mengikuti teladan iman dan ketaatan kita. Saya ulangi ayat 3. Mengapa kerajaannya bisa begitu hebat? Wih, keren sekali Yosafat ini. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Karena, ini alasannya. Karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Coba mulai ayat 3 ini kita pakai beberapa terjemahan ya. Ini keren sekali saudara. Jadi ketaatan itu mutlak. Yahweh menyertai Yosafat karena dia mengikuti jejak awal Daud leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Zaman sekarang Baal-Baal itu adalah narkoba, pornografi, ya, dan yang semua kejahatan-kejahatan yang terjadi di zaman ini mengerikan sekali. PS, Yahweh memberkati Yosafat karena ia mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak menyembah Baal. Lanjut lagi, ya, MLT. Dan Yahweh beserta Yosafat karena dia berjalan pada jalan Daud leluhurnya yang pertama itu dan tidak mencari Baal. FIA-nya kita lihat. Yahweh menyertai Raja Yosafat karena ia hidup menurut jejak Daud, bapak leluhurnya. Sama seperti pada waktu ayahnya mulai memerintah. Nah, ini ada tambahan penjelasan. Jadi begitu ayahnya Yosafat, yaitu Raja Asa mulai memerintah. Ternyata Raja Asa ini sudah punya sikap yang taat. Mengikuti jejak Daud leluhurnya. Nah, jadi apa saja yang dilakukan oleh papa mama, maka anak-anak akan mengikutinya. Apa saja. Dan Yosafat tidak menyembah berhala. Melainkan, nah ini kalimatnya bagus. Melainkan menyembah Tuhan ayahnya. Keren ya? Nah ini loh.
Ayo Papa Mama, ya berapa kali saya menerangkan ayat ini dengan contoh yang ada di Indonesia. Begini ya, saya beri contoh. Ya boleh keluar Filipus, nanti kita balik lagi. Karena ayat 4 kita belum, 4 tadi sudah ya. Begini, suatu hari ada satu keluarga punya masalah berat sekali, saudara. Anak-anak gelisah. Karena papa mamanya gelisah. Anak-anak tahu bagaimana kesulitan dialami oleh papa mama mereka ini. Tapi anak-anak nggak bisa buat apa-apa. Ini contoh, maaf. Tiba-tiba anak-anak dengar papanya sibuk telepon. Anak-anak nggak ngerti siapa yang ditelepon itu. Akhirnya datang seseorang. Wih, dengan pakaian yang, wah ini pejabat ini. Ya, pangkat, banyak pangkatnya. Wah, ini polisi atau pokoknya pejabat tinggi. Mereka, anak-anak nggak dengar. Papanya cerita apa. Akhirnya pejabat ini keluar, pulang. 3 hari kemudian, anak-anak mendengar, woi masalah itu selesai. Saudara, maka anak-anak tahu, oh Tuhannya papaku itu pejabat, orang penting. Waduh, ya karena anak-anak melihat seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Ini salah satu saudara kalian, anak kami dari Nabire. Kami anak-anak dan cucu-cucu bangga dan keteladanan dan iman dari papa, opa, dan oma, Mami Louis. Puji Tuhan, terima kasih untuk itu. Saudara, ini yang luar biasa. Ayo kita melihat ini. Siapa Tuhan yang kita sembah? Balik lagi. Ya, suatu hari, ini kisah keluarga lain lagi, tapi punya masalah yang sama. Aduh, berat masalahnya. Anak-anak bingung. Bagaimana ini? Karena anak-anak gak bisa nolong dari papa mamanya. Ya, masih kecil-kecil. Ketika mereka melihat kegelisahan papa mama, satu hari datang seseorang. Nggak tahu papa mama dan orang ini ngomong apa, anak-anak nggak tahu. Tapi anak-anak melihat, saudara. Tiba-tiba papanya mengeluarkan uang setumpuk banyak sekali di meja. Ya, anak-anak nggak tahu ini uang mau dibuat apa. Nah ini betul dari Nabire lagi, Pak Fenis. Berarti papa mama yang tidak mau mengampuni akan dicontoh anak-anaknya juga. Iya, apa saja yang papa mama lakukan, anak-anak pasti ikut. Begitu orang ini datang membawa uang yang disiapkan oleh papanya anak-anak ini, dan orang itu pergi. 3 hari kemudian, woi, terjadi perubahan di rumah orang tua anak-anak ini. Wah, masalah selesai, gembira semuanya. Nah, ini karena keluarga Kristen. Puji Tuhan anak-anak, Tuhan bisa menolong kita. Salah. Harusnya si papa berkata, anak-anak, puji uang. Loh, betul nggak? Loh, kenapa diganti puji uang? Ya karena uang yang menyelesaikan masalah mereka. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Jadi kalau Tuhan, keluarga yang pertama itu pejabat, karena begitu ada masalah dicari itu pejabat, dan ketika ada pejabat datang, masalahnya selesai. Maka anak-anak akan menyembah pejabat. Karena itu Tuhan bapaknya. Nah yang kedua, Tuhannya uang. Betul nggak? Iya, akhirnya anak-anak belajar. Oh, uang. Ngeri sekali. Tapi contoh ketiga, ini keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika anak-anak melihat papa mama gelisah, ada masalah berat tapi nggak tahu masalah apa, dan anak-anak pun nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Lalu si papa dalam keluarga itu mengajak mamanya anak-anak dan mengajak anak-anak, ayo kita mencari Tuhan.
Ayo kita datang kepada Tuhan. Triwando, Papa lupa siapa kamu, di mana. Berdoalah keluarga ini dengan merendahkan hati, dengan pertobatan, dengan permohonan. Ya. Woi, puji Tuhan, Pak Dedi Lim hadir. Terima kasih ya, boleh nginep di sini. Jadi ketika anak-anak yang sedang panik juga karena papa mamanya punya masalah, lalu si papa mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari anak-anak, ayo kita cari Tuhan dengan serius, merendahkan hati dalam pertobatan. Anak-anak pun berdoa. Berapa hari kemudian Tuhan menyatakan pertolongannya. Saya harap saudara ngerti 3 contoh ini. Saya ulangi lagi. Contoh yang pertama, Bapa yang Tuhannya adalah pejabat. Contoh yang kedua, keluarga yang Tuhannya adalah uang. Dan contoh ketiga, keluarga yang Tuhannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Yahweh Elohim kita. Tiga-tiganya diselesaikan. Papa yang punya kenalan pejabat, punya masalah. Pejabat dipanggil datang. Kasakusuk. Akhirnya selesai. Ya, anak-anak melihat itu. Amin. Hanya kepada Tuhan terdapat pertolongan. Betul. Ini dari Denpasar. Bangga Bapak nak lihat itu. Nah, siapa Tuhan kita? Jadi Tuhan itu gak harus Tuhan Yesus loh saudara. Tergantung siapa yang kita jadikan Tuhan di hidup ini. Aduh. Ayo kita mulai hari ini belajar sungguh-sungguh untuk menempatkan Tuhan pada tempatnya, pada posisinya. Maka anak-anak, oh kamu toh nak, Eko, ya. Nah, jadi ayo tempatkan Tuhan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat juga, maka Tuhan akan hadir. Luar biasa saudara. Hebat. Kalau kita mau ya menyerahkan hidup ini ya, kepada Tuhan, maka kita lihat cara Tuhan yang hebat. Anak-anak akan melihat siapa yang kita sembah. Ya, berupaya mulai hari ini. Tuhan tolong kami semuanya supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita baca lagi 2 Tawari 17 ayat 4 ini. Berarti tindakan pertama kita itu penting di mata anak-anak. Amin. Betul saudara. Sikap pertama, keputusan pertama yang kita ambil, itu anak-anak itu melihat. Kita lihat berapa contoh tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Dan yang nggak enaknya contoh-contoh jelek ini kok keluarga Kristen Katolik ya. Ya. Coba saudara ingat kasus siapa itu? Mario Dendi atau siapa itu? Itu kan keluarga Katolik, pejabat negara. Nyiksa anaknya orang, si anak itu. Keluarga. Terus yang terakhir yang di Surabaya, yang gara-gara anak katanya dibully oleh teman sekolahnya, bapaknya dengan arogan, terus menyuruh anak yang membuli anaknya itu berlutut sambil gonggong. Itu keluarga Kristen lagi, saudara. Aduh, ini contoh keluarga-keluarga Katolik Kristen yang gak benar begitu. Nah, kenapa anak-anak bisa bertindak searogan itu? Ya karena melihat bapaknya. Ngerti ya hal ini? Maka itu penting sekali. Bagus ini yang berkata,
Berarti tindakan pertama kita itu penting di mata anak-anak. Betul. Maka itu papa mama ayo beri contoh. Mana? 2 Tawarid 17 ayat 4. Kita lihat ini. Dan Yahweh, saya ulangi ayat 3 dulu ya. Dan Yahweh menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ayat 4, coba lihat ini, ayat 4. Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Tuhan yang disembah papanya. Maka itu saya beri contoh 3 ilustrasi tadi. Keluarga pertama, Tuhannya pejabat. Keluarga kedua, Tuhannya uang. Keluarga ketiga, Tuhannya Yesus Yahweh Tuhan Israel. Ayat. Tetapi Yosafat mencari Tuhan ayahnya. Dia hidup menurut perintah-perintahnya. Dan tidak bertindak seperti orang Israel yang penyembah berhala itu. PS. Yosafat melainkan beribadah kepada Tuhan. Ia taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan hidupnya tidak seperti raja-raja Israel. FIA-nya, haleluya. Terima kasih Horas Amang Tambu Bolon. Ya, memberkati ibadah pelayanan hari ini. Puji Tuhan. Yosafat menaati segala ketetapan Tuhan. Sangat berbeda dengan orang-orang yang berada di negeri Israel. FIA-nya ayat 3 tadi sudah atau belum ya, Filipus? Coba ayat 3 FIA. Yahweh menyertai Yosafat karena ia hidup menurut jejak Daud bapak leluhurnya, sama seperti pada waktu ayahnya mulai memerintah, dan ia tidak menyembah berhala melainkan menyembah Tuhan ayahnya. Ya, jadi mulai pemerintahan Raja Asa, maka Yosafat melihat, oh begini caranya papaku itu memerintah, dan Yosafat ngikuti. Begitu saya ulangi lagi, berbahagialah setiap kita ya yang mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan di keluarga kita. Ada komen, yang menempati tempat utama atau yang terutama dalam hidup kita, itulah Tuhan kita. Betul. Ditulis Tuhannya huruf kecil tapi dalam tanda kutip. Betul. Yang nomor 1 siapa di hidup kita. Maka itu berkali-kali kita belajar. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Maka papa mama, saudara-saudara, dalam memulai apa saja, dan kita memulainya dengan firman, yaitu Tuhan sendiri, luar biasa. Ada komen bagus dari seorang sutradara ini. Kata utamanya, tanda kutip, huruf besar semua, sangat berbeda dengan orang-orang yang di sekitarnya. Amin. Sangat berbeda. Nah, inilah hidup yang Tuhan ingin terjadi di hidup kita. Bagaimana ya kita menempatkan Tuhan. Tapi kita harus tanya, Tuhan yang mana? Ternyata ada banyak Tuhan dalam hidup ini. Tergantung kepada Tuhan yang mana kita berikan kesempatan untuk Dia hadir di hidup kita. Dan orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita akan melihat. Tapi kita tahu tidak jaminan. Kehadiran Tuhan yang dilihat itu bisa tetap. Harus terus ikut. Saya baca lagi komen. Papa mama tidak perlu takut, tidak punya koneksi, tidak punya uang atau nggak punya dukungan lain dalam menghadapi masalah yang mustahil untuk dilalui. Justru masalah itu bisa dijadikan media pengajaran tentang ketergantungan papa mama kepada Papa di surga.
Di situ anak-anak melihat ketika papa mamanya menempatkan Yesus Tuhan di tempat yang tertinggi di hidup keluarga kita masing-masing. Artinya begini, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, udahlah, apa saja, ayo kita utamakan Tuhan, ayo kita utamakan Tuhan. Maka percayalah, anak-anak akan melihat itu. Nah, ini bukti supaya kita tahu. Oke, sebelum saya lanjutkan, Kristo mau nambahi tentang Selin atau ada yang lain yang di Instagram, Facebook nulis ya, nanti saya baca. Ya, khususnya papa mama yang hidupnya itu betul-betul mentaati Tuhan, ya, yang hidupnya betul-betul mentaati Tuhan, dan anak-anak melihat ketika semuanya itu terjadi. Anak-anak melihat. Ada enggak? Ayo berikan contoh kesaksian. Kristo? Ya. Nah, bisa enggak? Ngerti enggak maksud papa ini? Kamu kasih kesaksian ini. Ngerti. Ya udah. Oke, coba. Ngerti. Saya ngerti. Ayo ceritakan ini. Ya, itu dia itu Selin. Ntar. Ini papa pindahkan Facebooknya. Ayo Selin. Luar biasa. Kristo, kamu cerita. Iya. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang juga masih ada pertanyaan ke papi ya, atau pertanyaan dalam diskusi-diskusi bagaimana caranya membuat anak-anak itu rajin baca firman atau rajin ke gereja atau apa segala macam. Nah, ini kan sudah ke gereja ini kalau seperti ini. Jadi ya, karena kita menikmati firman, Selin pun juga akhirnya sangat menikmati firman. Ini kalau sudah dalam pertemuan seperti ini, dia selalu ngomong, ini opanya siapa, Cel? Opamu. Ini opaku. Bukan ya? Dia selalu menantikan, ini opaku loh, bukan opamu. Oke, izinkan kami cerita dulu. Jadi saat itu Selin masih dalam kandungan, dan kami didampingi oleh papi sejak dari apa ya enggak, Papa masih cerita tentang kamu. Nah, jadi kami didampingi oleh papi sejak yang lalu lah. Nah, termasuk juga ketika saat kami sebelum mendapati bahwa Selin ini istri saya positif hamil si Selin ini gitu. Nah, dan didampingi terus, dan itulah pentingnya bahwa gereja itu harus mendampingi pasutri-pasutri, bukannya pranikah, tapi justru pasca pernikahan. Ada banyak hal yang perlu didampingi oleh gembala. Gitu. Nah, lalu saat itu seperti kebiasaan, kalau lagi nyetir keluar kota gitu, atau ya nyetir lah, itu biasanya saya juga dengarkan firman. Dengarkan khotbah, gitu, rekaman khotbah ada di Apple Music, ada di ya macam-macam lah, YouTube juga ada. Nah, saat itu di Apple Music waktu itu Selin lagi dalam kandungan, papi itu di situ dengarkan khotbahnya papi, dengarkan khotbahnya papi. Nah, di situ papi itu lagi mendoakan pasangan yang sepertinya itu sedang hamil juga gitu, sedang hamil juga. Nah, Pak Biden kan suka sangat bersemangat sekali untuk mendoakan ibu hamil gitu. Nah, di situ saya masih ingat kata-katanya. Tapi kalau doa itu, Papa, Adik, kamu sekarang sudah mulai bisa rasakan tangan Papa, mana tangan Mama. Nah, Adik, sejak sebelum kamu lahir, Roh Kudus itu sudah kenal kamu, Adik. Waktu itu Pak Bidan bicaranya seperti itu. Bicaranya kan untuk pasutri yang didoakan dalam rekaman itu. Tetapi kami mengamini doa itu yang bukan buat kami sebetulnya. Nah, di situ kami belajar, ternyata kuasa doa itu bukan terletak dari siapa yang mendoakan, tetapi siapa yang didoakan itu mau menerima apa enggak. Kalau misalnya
yang mendoakan sampai JP tapi yang mendengarkan tidak mau mendengar ya susah, tidak mau mengimani ya susah. Nah saat itu masih jelas sekali Papi bilang, adik, kamu sudah kenal sama Roh Kudus, ikuti terus Roh Kudus itu adik. Kita jatuh dalam dosa adik itu karena keinginan dan kemauan, dan itu terletak pada tubuh dan jiwa. Nah kalau rohmu kuat maka jiwamu akan kuat adik. Ikuti terus Roh Kudus itu, dan dia yang akan memberikan kamu, memberitahu kamu segala sesuatu. Dan bahkan nanti guru-gurumu akan bingung, bahkan kamu sendiri juga akan bingung kenapa kamu bisa seperti itu. Jangan bingung adik, itu karena ada Roh Kudus dalam hati kamu. Dan doanya masih panjang seperti itu. Oh, semangat sekali Papi doakan waktu itu, dan untung direkam. Kalau yang punya masih langganan Apple Music, itu judul khotbahnya itu kalau tidak salah Golden Generation atau Golden Generation kalau tidak salah itu. Nah itu kami amini, itu kami imani, dan kami dalam keluarga juga ya gaya hidupnya seperti ini. Saya pribadi lahir di keluarga Kristen, orang tua dan kami juga dekat dengan om tante-tante gitu. Dan kami melihat bahwa gini, orang Kristen yang Tuhannya bukan Yesus ada nggak? Ada. Siapa itu? Ada nggak orang Kristen yang Tuhannya itu apa kata orang? Lebih bingung dengan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Ya kata Tuhan tahu dari mana? Terserah. Mau percaya atau enggak? Kalau nggak mau bergumul, nggak mau mengandalkan Roh Kudus ya sudah. Orang Kristen ada nggak yang Tuhannya itu uang? Banyak. Orang Kristen ada nggak yang Tuhannya itu kata gembalanya? Juga banyak. Pokoknya kalau gembalanya yang ngomong betul atau salah, sesuai firman atau enggak, pokoknya hajar terus pokoknya. Seperti itu. Ya, di sini artinya apa? Tuhan itu Tuhan yang apa ya? Ya itu kembali lagi kita dia mengenal ya. Mengenal roh yang kudus, roh yang dunamos, roh yang dinamis, yang dia bergerak terus, dan kita yang harus belajar bagaimana kebesaran Tuhan itu, dan dalam apapun bentuknya ya jelas yang tertulis dalam firman Tuhan, Jadi ya itu yang kami hidupi hari-hari ini, dan bagaimana Selin pun akhirnya juga anak kami melihat, dan itu menjadi patron dalam rumah kami, menjadi patron dalam keluarga kami, bahwa yang berkuasa itu tetap Tuhan, yang berkuasa tetap firman-Nya. Tidak ada yang bilang bahwa saya sebagai kepala, seperti anak ospek itu, peraturan pertama senior selalu benar, peraturan kedua kalau senior salah, kembali ke peraturan pertama. Tidak ada seperti itu. Tetap kebenaran adalah Tuhan. Saya bisa salah, siapapun bisa salah. Ya kalaupun kita salah ya kita saling mengampuni, kita saling menerima. Nah itulah yang menjadi praktek kita, dan hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang unik, yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Amin. Ketika Tuhan-Tuhan yang lain itu berlomba-lomba membesarkan diri untuk menjadi yang terbesar. Nah sementara firman Tuhan, siapa ingin menjadi yang terbesar hendaklah dia menjadi yang terkecil, dan Tuhan Yesus pun menghidupi itu gitu. Dia kan adalah sosok Tuhan yang kalau kita lihat paling kecil gitu kan, dan bahkan semakin kecil, dan dia ada dalam hati kita masing-masing. Bahkan hati pun sering dikalahkan oleh logika. Itu yang terjadi kan. Nah, tapi ya itulah bagaimana kita selalu tetap menuhankan Tuhan, tetap menuhankan Kristus, dan menempatkan Tuhan di posisi yang terutama. Tuhan yang suka dengan anak kecil, Tuhan yang bisa berkata belajarlah pada anak-anak, belajarlah pada burung, hal-hal yang kita anggap remeh. Tapi kalau ketika Tuhan bicara seperti itu, ya itulah Tuhan. Dan gak tahu ya Pi ya, begitu juga dengan penglihatan. Kami di sini kan juga yang seperti yang lalu itu, Kristo cerita dalam keadaan kami yang struggling dengan masalah keuangan apa segala macam, tiba-tiba muncul 2 ekor burung perkutut di seberang rumah, di depan rumah, yang burungnya itu nggak terbang, dia jalan aja main-main gitu. Nah, lalu di saat itu Tuhan bilang, burung aja kupelihara, apalagi kamu gitu. Dan itu penglihatan itu, burung-burung itu
bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, dan itu menjadi kekuatan. Kembali lagi bahwa di sini Kristo belajar penglihatan itu bukan sesuatu yang spektakuler. Wah, percuma kalau spektakuler, tapi iman kita tetap mempertanyakan gitu. Makanya Tuhan pun jengkel kan sama bangsa Israel sampai dikatakan tegar tengkuk, karena sudah dapat sesuatu yang spektakuler tapi tetap nggak mau percaya. Nah, bagaimana kita ini melatih diri kita untuk melihat hal-hal yang sederhana, tapi kita percaya ada Tuhan di situ. Dan ada ayatnya di mana ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11. Ya. Kalau papi hafal di sini. Kalau kita ya itulah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya kalau kita mau sespektakuler apa, mau sehebat apa, kalau kita tidak beriman ya susah. Ya iman kita ya susah. Ya ada juga orang Kristen yang menuhankan apa? Liturginya. Ada orang Kristen yang menuhankan doktrinnya. Ada orang Kristen yang menuhankan apa? Sudahlah, itu bukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan tetap adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa dilogikakan, yang tidak bisa diatur-atur oleh manusia, sehingga ketika manusia sudah bisa mengatur-ngatur itu, lalu kita jadi seperti, alah gampang lah kalau bosku, aku tahu lah dia itu aten-atenannya apa, itu kalau bahasa Jawa itu ya. Artinya kalau bahasa Indonesia apa ya, aduh gampang lah kan. Masa kita mau berhubungan sama Tuhan seperti itu? Alah gampang lah kalau Tuhan, aku sudah ngerti lah maksud maunya dia apa, maksudnya dia apa. Ya inilah yang kita nikmati berjalan bersama Tuhan. Kita harus belajar, kita harus disempurnakan. Kadang kita sudah benar, ya kita sukacita, tapi kadang juga kita harus belajar lagi. Nggak cocok, dan kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Seperti itu ya, puji Tuhan. Kami dikaruniai Selin, anak kami yang betul-betul memberi sukacita, betul-betul dalam firman dari Yesus Kristus yang mengatakan belajarlah kepada anak-anak, sehingga kami di sini di rumah ini kita tidak perlu TV, kita tidak perlu entertainment. Jadi karena anak-anak ini yang menjadi entertain kita, yang dimana kita belajar setiap hari sama anak ini. Kadang saya juga buat salah sama dia, dan saya harus minta maaf sama Selin meskipun anak ini masih kecil seperti itu. Dan itu akhirnya Selin pun belajar. Kami di rumah di sini kalau mau, tidak selalu sih, tapi kalau berdoa, kalau mau makan ya kita berdoa sama-sama. Dan itu menjadi contoh, sehingga Selin pun dalam umur 2,5 tahun sudah bisa memimpin doa makan. Dan puji Tuhan seperti itu. Itu sih. Dan juga dia juga aktif dengan dia tidak melihat firman, tidak melihat gereja itu sebagai momok, tidak melihat firman Tuhan itu sebagai momok. Kita pun tidak perlu maksa-maksa, ayo belajar ini itu, enggak. Karena yang kita lakukan di sini adalah menghidupi firman, dan itulah yang juga kami dorong kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang lain. Ayo kita hidupi firman. Menghidupi itu bukan memaksakan untuk membaca Alkitab berapa pasal setiap hari, enggak. Tapi kita mendiskusikan. Kalau nggak tahu ya udah kita ngobrol, kita tanya, kita diskusikan. Seru kok, seru. Bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan itu seru kok. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, saya akan baca ada kesaksian. Saya selalu bicara tentang kasih kepada anak kami. Anak kami yang dulunya pelit, maklum anak tunggal, akhirnya mau mengikuti, punya keinginan berbagi. Wah, luar biasa bukan? Nah, sehingga keluarga kecil kami ini lebih suka berbagi kasih, menolong orang, punya kesempatan daripada ibadah ke gereja. Oke ya, jadi lebih baik begitu anak tunggal. Oke, nah salah satu cucu saya yang ada di Bandung, ya, ini anak kedua dari satu keluarga. Saudara, sejak kecil, ya, omanya punya rumah makan cukup rame di Subang. Nah, anak ini sampai itu jadi perhatian buat pelanggan-pelanggan yang datang, buat banyak orang. Kalau ada peminta-minta, terus ada orang yang cacat, orang pakai kursi roda,
Ini cucu ini saya ini masih kecil. Waktu itu baru awal umur 5 tahun. Saudara bisa minta ke omanya, karena omanya itu rumah makan, jual kue-kue juga. Bisa minta ke omanya untuk minta kue satu, kasih ke orang itu. Dan kalau ada peminta-minta datang, itu diajak duduk di teras rumah makan itu. Nah, kenapa? Ya karena dia melihat bagaimana papa mamanya memperhatikan orang-orang susah itu. Dan buat anak-anak itu nggak rasa takut, nggak rasa kotor atau jijik, tidak. Itulah contoh. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi. Ini baru satu yang di Instagram saya. Ada nggak? Ayo yang memberi contoh. Kok diam? Ada orang banyak ini. Oh, ada kesaksian. Saya mengikuti pelajaran Pak Pendeta Daniel, belajar taat sama yang sudah diajarkan keluarga saya, merasa damai, puji Tuhan. Hasil ketaatan itu pasti damai. Ada satu lagi? Om Finis. Oh, Vin, ayo Vin, diminta itu. Cepat. Oh, enggak ada dia. Ada Finis? David mau nambahkan? David? Sudah, Om Finis. Itu. Oke, siapa dulu? Finis dulu, David dulu. Finis dulu lah. Saya singkat saja kejadiannya waktu kami di Jogja. Hari itu benar-benar saya lagi nggak ada pekerjaan. Nah, tiba-tiba tengah malam anak saya yang pertama, Edwin, itu terbangun kesakitan. Dia sampai orang Papua bilang tadi terputar-putar di lantai, sakit perut. Nah, klinik itu dari rumah kami juga cuma 500 meter. Kalaupun saya gendong klinik bisa. Masalahnya kan tidak punya uang. Nah, satu-satunya tinggal saya punya hanya berdoa kepada Tuhan. Dan saya ingat malam itu saya berdoa ringan sekali, minta untuk Edwin sembuh. Setelah saya amin, tiba-tiba dia tenang dan tidur. Udah gitu saja. Cuma saya merasa bersalah. Masa anak sakit tidak bisa membelikan obat, membawa ke dokter. Saya merasa menyesal. Saya merasa bersalah lah hari itu. Tapi beberapa bulan kemudian, ini saya agak sulit menceritakannya. Cuma saya singkatnya. Jadi saya bonceng anak saya yang kedua, namanya Rafael. Tiba-tiba kakinya terjepit jeruji motor. Jadi kalau kita punya jempol kaki kan menghadap ke depan. Ini jempol kakinya sampai menghadap ke belakang. Motor itu tidak bisa jalan. Saya gas itu tetap di tempat karena terganjal kakinya. Hai. Nah, jadi akhirnya ketika motor saya matikan mesinnya, saya dorong mundur, kakinya bunyi krak-krak. Wah, hari itu hati saya hancur sehancur-hancurnya. Pasti anak saya cacat. Itu yang terpikir pertama, tapi saya tidak ungkapkan, saya diam saja. Karena itu masih dekat dengan rumah. Rafael ini menangis dengan sangat keras. Akhirnya ditolong tukang parkir yang gendong pulang ke rumah. Saya masih di dekat motor, lemas, sudah nggak bisa bergerak. Tapi akhirnya ada kenalan yang lain karena masih dekat rumah, saya diajak pulang. Rafa itu menangis sejadi-jadinya. Nah, ketika dibaringkan di tempat tidur, saya hanya saya bodoh mendadak. Nggak tahu harus bagaimana dengan kakinya Rafa ini. Dan di tengah-tengah saya kepanik itu, tiba-tiba Edwin pegang
lengan saya, tapi pas di atasnya apa siku itu. Dia pegang tangan saya lalu bilang, "Papi, kita berdoa." Itu Edwin masih kecil, masih SD kelas 2 kalau nggak salah. Begitu Edwin pegang tangan saya, "Papi, kita berdoa." Saya seperti orang, bukan seperti, saya merasa bodoh sekali kenapa dari tadi nggak berdoa dalam keadaan panik. Singkat cerita, Edwin berdoa juga pendek saja. Saya ingat doanya sampai hari ini. "Tuhan, adik Rafa kakinya sakit, Tuhan sembuhkan, amin." Saudara tahu begitu Edwin bilang amin, Rafa tangisnya langsung diam. Lalu kakinya digerak-gerakkan kayak tunggu Vin, Vin tunggu. Halo? Tunggu beritahu Rafa Ya. itu nomor berapa, Edwin itu nomor berapa supaya yang dengar ini bisa tahu. Rafael itu nomor 2. Jadi yang doa ini kakak atau adik? Yang doa ini kakak atau adik? Kakaknya yang pernah sakit perut malam-malam. Oh iya, ya udah, oke. Begitu amin, Rafa langsung sembuh dan langsung lari. Istri saya itu dari tadi pegang sudah lama pegang minyak tawon itu, baru ingat belum dioles minyak tawon. Jadi Rafa sudah lari main-main. Hari itu akhirnya saya bersyukur. Peristiwa malam-malam di mana kami nggak punya uang untuk berobat untuk Edwin, itu ternyata menolong kami. Saya mau menangis cerita ini. Menolong Edwin untuk kalau ada masalah itu larinya kemana. Ya, saya ketika menghadapi Rafa kakinya terbalik itu, saya sudah nggak punya harapan, saya nggak tahu. Tapi Edwin ingat, dia pernah sakit perut, papanya berdoa, dia sembuh. Maka ketika adiknya kakinya terputar ke belakang itu, dia berdoa, sembuh sampai hari ini sehat. Itu saja, Bi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Lanjut, Makassar. Ya. Tentang anak-anak ya. Ya, jadi mau meneguhkan aja bahwa betul seperti yang Papi ajarkan, kalau anak-anak itu selalu melihat atau mencontoh orang tuanya. Ini saya kesaksian ini Casey, anak saya yang ketiga. Jadi Casey itu anak saya yang ketiga. Sekarang dia udah kelas 3 SMA, jadi sebentar lagi hampir selesai. Nah, waktu mau masuk SMA, masuk SMP bahkan, masuk SMP, dia kan itu dekat rumah kami ada sekolah cukup bagus, Sekolah Dian Harapan, masih satu grup sama Pelita Harapan. Kami ngasih pilihan untuk masuk ke sekolah itu. Dia pun sebenarnya senang. Nah, setelah ngikut tes, nah ternyata tesnya itu dia tidak lulus tes untuk masuk sekolah itu. Nah, tapi setelah pengumuman itu malamnya kami pergi makan di salah satu rumah makan, ketemu dengan kepala sekolah dari sekolah itu. Lalu ngomong-ngomong, cerita-cerita. Nah, begitu ya cerita-cerita, tidak ada hubungan dengan masalah anak-anak sekolah dan lain sebagainya, nggak, ya, cuma cerita, tanya kabar gimana, terus sekolah perkembangannya seperti apa, kayak gitu aja. Nah, waktu selesai cerita itu, David kembali ke meja untuk makan, lanjut makan. Terus David tanya, "Nak, gimana? Mau ndak Papa itu minta tolong supaya kamu juga sekolahnya jangan jauh-jauh, Papa ini nggak usah bangun pagi-pagi itu buat ngantar sekolah." Tahu yang Casey ngomong. Jadi Casey itu ngomong seperti ini, Pak. Nggak usah, Pak. Saya biar lanjut aja di sekolah yang SD, karena kebetulan SD itu ada lanjut sampai SMA aja. Jadi SD, SMP, SMA, mulai dari TK sekolah itu sekolah Kristen juga, namanya Sion. Nggak usah, Pak. Saya lanjut di Sion aja, nggak apa-apa, meneruskan dari SD ke SMP. Nggak apa-apa, Nak. Ini Papa coba aja minta tolong. Nggak mau. Terus tapi itu tuh nanya, "Kenapa kamu nggak mau? Bukannya sekolah ini termasuk salah satu sekolah favorit di Makassar yang dekat rumah itu loh, Dian Harapan itu. Iya. Sekolah favorit di
pasar. Plus awalnya memang dia sangat menggebu-gebu masuk ke situ. Itu membuat kami jadi jadi terenyuh ya. Iya, melihat anak bisa mengerti ya, bisa mengerti gitu. Iya. Tapi jawabannya ini yang buat terenyuh, Bi. Dia ngomong seperti ini, Pak. Kalau saya masuk di sana, Papa bayar uang pangkal buat saya itu, uang pangkal dan uang sekolah itu dia tahu itu hanya untuk saya sendiri. Tapi kalau saya masuk lanjut di Sion, itu Papa bisa bayarin uang pangkal dan uang sekolah untuk 3 anak yang lain. Wow. Dia jawab itu, waduh, itu hati ini luar biasa. Bangga, ada rasa ini, tapi ya mau nangis juga dengan tapi begitu. Jadi ya akhirnya udah kalau gitu itu keputusan dia, ya udah akhirnya memang lanjut di situ sampai selesai SMP dan sekarang dia ada di itu. Dan memang anak ini sampai hari ini baru-baru ini kami jalan-jalan ke Jogja, jadi sempat liburan itu jalan-jalan ke Jogja. Anak ini memang agak lain karena kalau ngelihat ada yang minta-minta gitu, itu dia langsung tempo hari di Jogja itu dia langsung minta duit. Terus dia masuk ke Alfamart, dia beli roti, dia beli air minum. Setelah itu dia keluar langsung kasih ke yang minta-minta itu. Ya udah, jadi kita udah tahu setiap kali jalan-jalan, kalau misalnya singgah di mana di rest area atau apa, kalau dia udah minta duit, kayaknya mau berbagi. Ada sesuatu lah ya. Iya, mau berbagi seperti itu. Jadi ya puji Tuhan lah, itu jadi sangat kebanggaan juga sebagai orang tua lihat anak seperti itu. Udah aja, Pi. Ya, oke. Ini kesaksian dari pengantin baru 2 tahun, seorang istri ya. Dari awal pernikahan yang baru 2 tahunan ini, kami harus tinggal bersama beberapa anak remaja dan anak kecil dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda. Tentu gak mudah buat diri ini yang sejak kecil tinggalnya cuma sama adik-beradik dan orang tua. Dalam masa-masa adaptasi, gak jarang bahkan sering bingung, kesal, sedih, ngeluh, bahkan sering sekali salah. Alih-alih mendapat dukungan, yang ada justru diomongin, dijelek-jelekin, bahkan dicaci maki. Mau nyerah, sering syukurnya ada Bapa di surga, dan suami yang cintanya cukup untuk tetap kuat berdiri dan untuk tetap merespon dengan lapang dada. Ada waktu-waktunya merasa gagal, tapi selalu berjuang, sering melempar mantra, gak apa-apa, kita coba lagi ya. Tuhan yang mempercayakan, Tuhan pula yang memberi kekuatan dan kemampuan. Dan sekarang dengan bangga memperkenalkan, I am a mom of 5 amazing children and leaders in the future. Ya, aku ini seorang mama sekarang dengan 5 anak, bukan anak kandung ya, yang nantinya akan jadi pemimpin masa depan. Dan mungkin nambah lagi kalau Tuhan percayakan, pasti bukan mungkin. Itu ada fotonya itu anak-anak itu. Ini keluarga Renaldo Ginting. Haleluya. Oke ya. Jadi saudara, inilah tugas kita. Ketaatan kita itu ternyata akan berdampak ke anak-anak kita. Saya ulangi, ketaatan kita kepada Bapa di surga akan berdampak untuk anak-anak kita. Biarlah kiranya tema ibadah kita di minggu kedua tahun yang baru ini akan berdampak dari anak-anak kita, dari kita taat kepada Bapa, anak-anak kita melihat. Anak-anak kita ikut taat kepada Tuhan yang kita sembah, seperti mereka taat kepada kita, maka anak-anak kita akan membawa hal ini, ketaatan ini ke pergaulan mereka. Dan itu akan bersambung terus. Dan itu yang tertulis ayat terakhir kita baca 1 Timotius 2 ayat 2. Wow, nggak akan habis-habis. Michelle, kesaksianmu luar biasa. Mengharukan sekali. Ya, saya tambahkan kesaksian dikit. 3 bulan sebelum saya menikah, ada 3 hamba Tuhan
Yang dua sudah pulang ke surga, Pak Damaris, Pak Samuel Elkanah, dan Pak Bambang Budianto. Ketiga senior saya ini sangat kenal saya, dan mereka juga kenal calon istri saya waktu itu. Satu persatu mereka datang kepada saya 3 bulan sebelum kami menikah. Dan mereka nggak janjian, saudara. Aneh. Itu luar biasa. Nah, ketika mereka datang, perkataannya sama, permintaannya sama. Yang paling tua dulu, Om Damaris, sama istrinya, sama Tante Damaris, datang, ya, nemui, Den, mereka manggil saya Den. Kamu mau menikah 3 bulan lagi, dan istrimu itu warga negara Kanada, sudah lama tinggal di Kanada. Ya Om, Tante, kenapa? Ya kamu mesti merubah. Jangan kamu kumpulin orang-orang sebanyak ini di rumahmu. Nanti istrimu nggak punya privasi. Saudara, ternyata 3 saudara kita ini datang dengan kata yang sama. Pak Samuel Elkanah juga datang. Ngomongnya sama. Pak Bambang Budianto juga bilang sama. Nah, kamu mau menikah, ingat tuh istrimu itu. Di mana nanti? Kata privacy itu bahasa Indonesianya apa ya? Privacy. Coba tolong saya yang tepat. Terus saya jawab mereka bertiga. Ya telat. Saya bilang. Loh kenapa telat? Karena sebelum memutuskan. Begitu istri saya memutuskan ya mau menikah dengan saya. Dan nanti tinggal di Papua. Persyaratan pertama yang saya beri kepada dia. Siap nggak nanti kita tinggal rame-rame di rumah. Loh pembantumu banyak. Dipikir maaf pembantu rumah tangga. Bukan. Anak-anak rohani. Oh ya. Ya dia sih nggak bayangkan ya karena belum pernah tahu. Tapi dia mau. Itu hebatnya Tuhan. Nah jadi saya bilang kepada 3 mentor ini telat ngomongnya. Saudara. Berapa bulan yang lalu, saya itu baru tahu, saudara. Jadi tahun 2024 ini, tiba-tiba saya tuh kepikir, dulu waktu kita menikah, kan banyak itu. Teman-teman, keluarga juga memberi perhiasan, ya dari mamanya. Jadi mama mertua saya, ya namanya anak perempuan bungsu, ya dikasih itu perhiasan. Ya, dari keluarga saya, dari pihak papa, ya memberi teman-teman banyak emas, ya kalung segala macam. Saya ini tanya, kok nggak pernah kelihatan sih? Memang dia nggak pernah pakai. Maka itu bersyukur punya istri yang hebat, nggak pernah pakai perhiasan itu. Dia jawab, loh, udah lama hilang. Hah, hilang kemana? Ya, saudara, saya itu nggak pernah tahu. Dia nggak cerita juga. Jawabannya gini, ya diambil anak-anak itu. Kapan? Sudah lama. Mungkin 2-3 tahun pertama dari pernikahan. Berarti 30-an tahun. Iya. Bayangkan. Saya kaget. Lah saya bilang mau minta maaf ya bagaimana. Sudah lama kejadiannya. Nah saya bersyukur punya istri yang luar biasa itu. Jadi Michelle, gak apa-apa. Tuhan pasti tolong. Pernah satu kali kami pulang ke rumah. Saudara waktu itu ada acara. Sehingga semua yang kami di rumah. Oh Mami Waren hadir. Puji Tuhan. Pulang ke rumah. Loh. Kok kosong ini barang-barang. Saudara ternyata salah satu yang kami asuh. Yang mantan napi. Bawa semua sampai spray pun dibuat ngangkut piring sendok barang-barang itu. Pulang rumah bingung kami gak ada ini barang-barang yang bisa mereka dibawa. Nah di depan rumah kami waktu itu masih di Surabaya ada berapa penarik becak. Oh iya tadi ada yang ngangkut itu pakai spray banyak. Ya sudah mau diapain. Nah itu kesaksian aja. Oke 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat 2 mana? Ayo kita lihat. Oh, saya salah. Berarti 2 Timotius 2 ayat 2. Maaf. 2
2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi murid-murid pertama di hidup kita adalah anak-anak kita. Jadi apa yang telah kita sampaikan kepada anak-anak kita di depan banyak saksi, biarlah anak-anak kita itu juga mengajarkannya kepada orang-orang lain yang cakap untuk mengajar orang lain. Dan ini multiplikasi yang tidak berhenti-berhenti. Nah saudara, istilah multi level marketing itu dari ayat ini. Jadi MLM yang tertua di dunia adalah pola pemuridan. 2 Timotius 2 ayat 2. Ayat ini. Apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. Langsung aja PS dah ya. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar dari saya di depan banyak orang, hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. TSI, semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudari seiman, ajarkan dan percayakanlah itu kepada saudara-saudari yang lain juga, khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain lagi. Jadi ketaatan kita akan dilihat oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita akan meneruskan ke teman-teman yang lain juga. Wih, dari Mommy Warren Esther. Ya, saudara cerita sedikit ya. Ini salah seorang guru kita di Mommy Warren, itu Manokwari Selatan, jauh dari kota. Ya, ternyata gangguan mata yang sangat parah sehingga dia nggak bisa melihat. Nah, awal Desember yang lalu, masih ingat ya saudara kita di Gunawan yang tunanetra itu, nah, ngajak Ibu Guru Esther ini ke Malang untuk belajar menggunakan handphone yang bersuara. Nah, waktu saya ditunjukin videonya, itu lucu sekali. Yang ngajarin buta, yang diajarin juga buta. Itu keren saudara. Nah ini sekarang bisa hadir, nulis ya, dengan ini padahal nggak bisa melihat. Tapi puji Tuhan, hebatnya Esther. Oke. Ada dari Bali. Mendengar kesaksian barusan, jadi ingat firman Tuhan yang bunyinya, jadilah anak kecil dalam kejahatan. Jadi di mata dunia, Bapak Mama seperti orang bodoh, tapi demi jiwa-jiwa Bapak Mama terus setia melayani. Amin. Ya, itulah hidup. Jadi siap ya untuk menjadi jawaban. Ya, ada komen. Saking taatnya kepada Kristus, kami papi mami sampai tidak memikirkan diri sendiri, hanya untuk mensukseskan anak orang lain. Ratusan sudah yang jadi, yang lulus S1, S2, S3. Saya lihat sendiri tahun 2005 di Greenfield, Jakarta Barat. Apa itu? Ya, rekening papi sisa 20 ribuan karena kirim untuk anak-anak yang dikuliakan. Ya, disitulah saya melihat bahwa seorang dan Alexander Mami Louis sudah menyatu utuh dengan Kristus, nyata dan fakta. Makasih Bob. Ya, itulah fakta dalam hidup kita. Maka kita nggak perlu takut untuk mentaati Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan teruslah taat, tetaplah taat, sampai ada buah-buah yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.